Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Peringatan, sebelum melanjutkan ke videonya, tonton video ini sampai habis. Ingat, jangan di skip agar tidak salah paham. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Penetapan 1 Syawal 1441 H adalah Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 disampaikan Menteri Agama, Menak, Fahrul Razi dalam sidang isbat, Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020. Kini banyak umat muslim mulai belajar khutbah salat Idul Fitri setelah Kemenak RI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganjurkan kita semua salat Idul Fitri di rumah untuk memutus penularan virus corona atau COVID-19. Terkait dengan tata cara salat Id di rumah, MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa. Seperti dikutip dari tayangan, fatwa MUI tentang tata cara salat Idul Fitri di rumah, yang diunggah YouTube Kompas TV pada tanggal 16 Mei tahun 2020, salat Idul Fitri di rumah baik berjamaah dan munfarid memiliki ketentuan tertentu. 7 tata cara salat Idul Fitri di rumah berdasarkan fatwa MUI adalah sebagai berikut. 1. Perbanyak takbir, tahmid, dan tasbih sebelum salat Idul Fitri. 2. Selanjutnya, membaca niat salat Idul Fitri 2 rakaat. 3. Pada rakaat 1, takbir sebanyak 7 kali, di luar takbiratul ihram. 4. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. 5. Lalu rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. 6. Pada rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali, di luar takbir saat berdiri. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. 7. Kembali rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya, hingga menutup salat dengan membaca salam. Mendengarkan khutbah setelah salat Idul Fitri hukumnya sunnah. Tetapi jika melaksanakan salat Idul Fitri di rumah dengan keluarga yang berjumlah kurang dari 4 orang, maka khutbah boleh ditiadakan. Begitu pula jika tidak ada anggota keluarga yang mampu berkhutbah. Sementara itu, salat Idul Fitri berjamaah bisa dilaksanakan dengan minimal 4 orang. 4 orang tersebut terdiri dari 1 imam dan 3 makmum. Sedangkan jika jumlahnya kurang dari 4, maka salat Idul Fitri dilakukan sendiri atau munfarid. Menteri Agama Jenderal TNI, Puren, Fahrul Razi pun mengimbau masyarakat tetap melaksanakan salat Idul Fitri meski di rumah masing-masing. Salat Idul Fitri sebagai salah satu momen yang kita tunggu di saat Lebaran. Kali ini jangan kita lakukan di lapangan atau di masjid, karena kumpulan jamaah yang begitu besar sangat rentan terhadap penularan virus COVID-19, terang Fahrul Razi. Meski salat Idul Fitri sunnah, Fahrul Razi tetap mengimbau umat muslim melaksanakannya. Sebenarnya salat Idul Fitri hukumnya sunnah, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Namun demikian saya mengimbau untuk jangan ditinggalkan, karena meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri. Melakukan salat Id Idul Fitri di rumah nampaknya menjadi pengalaman berbeda di Lebaran tahun ini. MUI dan Kementerian Agama RI menganjurkan umat muslim menjalankan salat atau salat Idul Fitri 2020 per 1441 H di rumah baik sendiri atau berjamaah. Hal itu untuk menghindari penularan virus corona dan memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Menyikapi hal itu, tentu banyak warga dan netizen umat muslim bertanya-tanya soal rukun dan syaratnya serta haruskah ada khutbah saat salat Idul Fitri di rumah. Saat melaksanakan salat Id di rumah masing-masing tentu rukun dan syaratnya tetap sama seperti melaksanakan salat Id di masjid atau di lapangan. Mengenai wajib ada khutbah atau tidak saat salat Idul Fitri di rumah, jawabnya, salat Idul Fitri di rumah boleh pakai khutbah, boleh tidak. Sama-sama sah. Dan bagi yang ingin ada khutbah salat Idul Fitri di rumah tak usah bingung lagi. 2 pesan singkat dari saya. 1. Jangan lupa pakai masker ketika berpergian dan ingin bersilaturahmi.
2. Yang udah besar jangan berharap-harap supaya dapat THR ya. Malu tuh Sam. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat subscriber saya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.